ini sampai 2035 ini nggak akan selesai perkara ini gitu. Hasil dari gelar perkara itu sudah ditetapkan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai tersangka. Bukan hanya sebagai tersangka ya, barangkali sudah dikatakan cukup bukti dan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau seperti itu harusnya kan nggak boleh dong melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Kalau memang ada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan masalah ini, itu harus dilakukan dengan secara tegas, arif dan bijaksana. Karena kenapa? Ya, untuk tujuan demi kepastian hukum itu harus ada proses-proses yang harus dilakukan sesuatu yang benar dan terukur. Ya, dan kalau kita melihat kepada kata terukur, apapun resikonya harus diambil. Penyidik harus menegakkan keadaan-keadaan seperti ini. Bagaimana proses hukum ini berjalan dengan baik. Saya berharap ini harusnya direspon. Karena kan juga kita lihat Polri kan sekarang lagi berbenah. Ya, di mana reformasi Polri ini kan kebetulan lagi digalakkan. Kan kalau saya melihat ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini kan nggak boleh dong. Ada di wilayah-wilayah yang menurut saya nggak etis dilakukan. Ya. Nah tentunya juga tadi selain menahan itu merupakan suatu hal yang memang diatur dalam undang-undang, juga kita melihat ini mau sampai kapan. Hai penonton Ruang Konsensusan Taking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf bilang, Anas Mulyono, termul, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Termuliakan, nah, inilah diskusi orang-orang termuliakan ada di Ruang Konsensus. Baik, hari ini saya akan membicarakan soal P21-nya kasus tuduhan fitnah ijazah palsu terhadap Pak Jokowi, Presiden ke-7 kita. Nah, salah satu update-nya yang ingin saya gali ini adalah tiba-tiba tim hukum Merah Putih. Tim hukum Merah Putih ini adalah salah satu relawannya Pak Jokowi, tapi khusus untuk soal-soal hukum. Akan melayangkan atau akan mendatangi Kapolda malah, bukan Polda ya, Kapolda Metro Jaya, untuk memberikan semacam desakan ya kepada pihak penyidik barangkali untuk menahan para tersangka ini karena ada pasal yang dilanggar ya oleh khususnya 3 orang nih teroris, Tiva, Roy dan Rismond. Nah karena itu saya pengen lebih jelas kenapa kok sekarang tiba-tiba 3 orang ini harus ditahan. Sebenarnya bagus-bagus juga sih karena para tersangka inilah yang membuat rame, gonjang-ganjing jagat dunia maya dan ruang publik kita. Nah, apa alasannya dan kenapa? Lantas, apakah ini sesuatu yang sudah terlewat lah, sebentar lagi juga P21. Nah, saya sudah bersama Pak Suhadi, koordinator tim hukum Merah Putih. Kembali Pak Suhadi, terima kasih sudah datang. Ya, makasih. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Menyenangkan hari ini ya. Menyenangkan hari ini. Itu yang paling penting itu. Iya. Nah jadi Pak. Karena ini kan tahun 2026. Tahun 2026. Ini episode pertamanya Pak Suhadi nih di awal tahun. Ya, supaya kita lebih sukses. Amin. Ya. Selamat tahun juga buat semua. Semua penonton Ruang Konsensus. Betul. Para ternak Mulyono yang kita definisikan sejak tahun 2025 kemarin. Kita adalah orang-orang termuliakan. Ya, setuju. Ada orang gak setuju? Itu wajar. Bukan urusan kita ya Pak ya. Negara demokrasi dinamika seperti itu wajar. Iya, apalagi di ruang politik. Dan sehat. Ya. Dan sehat. Baik Pak Suhadi, THMP kemudian merasa orang-orang ini khususnya 3 ikonik ya. Khususnya Roy Suryo ya. Ditahan aja lah Pak Kapolda. Karena ada pasal yang dilanggar, ya kan? Nah, kenapa baru sekarang Pak? Bukankah selama ini mestinya sejak pemeriksaan pertama setelah mereka tersangka, mestinya kan ditahan, ya kan? Kenapa kok baru sekarang? Padahal sebentar lagi katanya akan P21, ke penuntutan dan kemudian persidangan. Gimana Pak? Ini memang yang menarik,
kenapa baru sekarang kita melayangkan surat ke Polda terkait menyangkut masalah 3 orang ya khususnya ya. Roy Suryo, terus Tipa, Rismond ya. Dan 3 orang ini kita kan melihat sepak terjangnya pasca ditetapkannya sebagai tersangka. Dan kita juga tahu kan yang bersangkutan nggak ditahan. Nah, kalau kita mengkaji kepada masalah penahanan, ditahan atau tidak, itu kan ada syarat. Ada syarat Ada syaratnya. Tidak semata-mata itu adalah subjektivitas penyidik, tidak semata-mata itu ya. Ya, Oke. subjektivitas itu menjadi ukuran juga. Tetapi ada ranah hukum ya, itu yang harus ditegakkan oleh yang bersangkutan. Manakala penyidik dalam konteks ini itu tidak melakukan penahanan. Apa di dalam kaitan dalam masalah ini ya? Kita melihat bahwa alasan penahanan itu kalau nggak salah ada 3 unsur ya. Ada 3 sebab orang nggak ditahan atau orang nggak wajib ditahan ya. Salah satunya nih yang ayat 3 dari pasal 21 KUHP ya, ayat yang ketiga itu dikatakan yang bersangkutan tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Itu pasal 21. Ada aturannya ya seperti itu. Itu dalam tulisan saya di Tribun itu jelas kok. Saya paparkan apa yang menjadi penyebab kita mendorong kepada penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan. Salah satunya itu gitu kan ya. Nah, kalau kita melihat lagi pada hal-hal yang memang terjadi di lapangan, itu kan dilanggar. Nah, bisa dijelaskan oleh nggak, yang Pak, bersangkutan. mana perbuatan yang sama diulang lagi oleh mereka ini? Yang sudah disangkakan mereka ini oleh penyidik sebagai tersangka, ya kan? Karena perbuatannya misalnya apakah yang mengulang itu apakah terus-menerus melakukan pencemaran nama baik, terus-menerus melakukan penghasutan, terus-menerus mengolok-olok atau yang mana, Pak? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Harusnya? Iya, harusnya kan nggak boleh dong. Oh. Kan penyidik ya, hasil dari penyidikan, hasil dari gelar perkara itu sudah ditetapkan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai tersangka. Bukan hanya sebagai tersangka ya, barangkali sudah dikatakan cukup bukti dan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau seperti itu harusnya kan nggak boleh dong melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Itu diatur dalam pasal 21 yang seperti yang saya sebutkan tadi di ayat 3 ya, tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Ini kan terus dilakukan, menyerang ijazahnya Pak Jokowi walaupun sebetulnya yang bersangkutan sudah melihat loh ijazahnya udah seperti apa dan sebagainya. Tapi oleh yang bersangkutan kan tidak dipercaya. Nah, persoalan-persoalan ini harusnya karena sudah dinyatakan sebagai tersangka, itu kan nggak boleh lagi ada di ruang publik. Terus perlakuan-perlakuan yang tidak benar ini atau tidak menempati aturan-aturan hukum itu dilakukan. Ya kalau memang dia merasa ada bukti dan lain sebagainya, bukan di ranah ini. Ya, hormati penyidik yang sudah melakukan penyidikan. Ya, hormati alat bukti yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya di mana menghormatinya? Ya di sini tadi. Ya di ruang-ruang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu sampai kemudian dia diberikan kesempatan untuk membela diri nanti di pengadilan. Gitu loh. Ya jadi ruang sekarang ini bukan lagi untuk membicarakan menyangkut masalah ini. Makanya saya katakan ini wajib ditahan karena alasannya tadi ada hal-hal selain hak subjektif yang dilakukan oleh penyidik itu udah dilanggar ya itu pasal juga pasal 21 ayat 3 KUHP itu jelas sekali kok ketentuan dan aturan-aturannya itu nggak boleh dilakukan. Tapi kan terus dilakukan. Oke. Nah dalam kaitan ini ya itu ada pelanggaran. Ada perbuatan-perbuatan yang nggak boleh dilakukan tapi tetap dilakukan. Ya ditahan dong harusnya. Gitu. Sebenarnya ini pasti didukung oleh teman-teman netizen semuanya nih Pak. Karena selama ini salah satu yang saya amati di sosial media dan juga di perbincangan publik, memang mereka menyayangkan ya kan kenapa para tersangka ini ya seolah-olah merasa mereka itu tidak kapok. Ya.
tidak kapok maksudnya itu kan mestinya mereka kan disangka dengan pasal-pasal pencemaran nama baik yang disampaikan atau yang dilaporkan oleh Pak Pak Jokowi. Jokowi, ya Dan betul. sudah lewat proses penyidikan, sampai ke tahap penyidikan Iya. maksudnya, ya berstatus tersangka mestinya walau mereka nggak ditahan, mereka tetap diam aja kan begitu ya Pak? Harusnya seperti Kalau itu. toh mereka mencari barang bukti tambahan untuk mereka yakinkan nanti di pengadilan, nggak usah lagi bicara di televisi Ya. atau di podcast. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Swadi, apakah tim hukum Merah Putih sudah mengumpulkan bukti-bukti bahwa 3 orang ini mengulangi perbuatan yang sama? Kalau kenapa saya membuat tulisan itu? Kan tentunya saya udah punya alat buktinya dong. Ya. Hampir setiap hari kan berita tentang ijazah palsu itu nggak berhenti. Padahal kalau kita melihat kepada ranah hukum, harusnya kan udah nggak boleh lagi kan? Karena ijazah yang diduga palsu, ya, yang di framing palsu, itu kan oleh penyidik dinyatakan sah, benar, ya. Dan kalau memang seperti itu, hormati dong. Ya kan kita negara hukum. Penyidik ini adalah pejabat atau katakanlah lembaga hukum yang menegakkan keberadaan daripada suatu tindak pidana. Harusnya kan dihormati dulu dong. Gitu. Ini kan nggak dihormati sama Kalau yang bersangkutan. alasan mereka kan kami diundang oleh stasiun TV misalnya, itu gimana Pak sebagai alasan? Ya ditolak dong. Oh, ditolak. Harusnya ditolak dong. Sudah kita hormati dulu penyidikan. Ya saya udah dinyatakan sebagai tersangka dan katanya alat buktinya sudah cukup bahwa saya telah melakukan pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, ya, terus juga pengeditan. Ya hormati ini, gitu kan? Di mana dihormatinya? Ya di ruang-ruang publik tadi. Jadi kalau nggak ada usah lagi podcast, dibicarakan. undangan TV, mereka wajib menolak gitu. Menolak dong harusnya. Itu dalam bentuk kalau melihat pada parameter negara kita adalah negara hukum. Gitu loh. Ya berkaitan nanti, oh saya punya hak dong untuk melakukan pembelaan. Ya nanti wilayahnya kan ada. Di mana? Di pengadilan. Pengadilan itu keleluasan Roy Suryo, Rismond dan Tipa untuk membela diri. Gitu, di situ ada lawyer, ya ada pengacaranya tentunya. Terus kemudian juga ada jaksa, ada hakim. Kan segala argumentasinya dia untuk mendukung apakah benar tuduhan tersebut. Itu masih mempunyai kesempatan yang sangat luas. Tapi dalam konteks ini ya hormati dong lembaga penyidikan. Ini kan lembaga nih, ya lembaga penyidikan yang dipimpin oleh Kapolda kalau di Polda Metro Jaya. Ini kan harusnya seperti itu gitu kan. Bukan terus mengumbar, membicarakan hal-hal yang menurut saya dalam domain yang memang sudah dinyatakan bersalah. Kan itu dong gitu. Kalau kemudian mereka menangkis dengan mengatakan, loh jangan salahkan saya dong. Jangan salahkan kami dong. Salahkan yang mengundang. Salahkan yang mengundang. Salahkan stasiun TV. Salahkan podcast yang mengundang. Misalnya kayak saya. Bapak kan hadir di sini kan karena saya mengundang. Ya, Pak besok kita bisa nggak podcast kan begitu ya. Ya salahkan saya nih kalau misalnya dalam konteks ini ya kan. Nah kalau itu dijadikan alasan bisa nggak tuh Pak untuk membela diri mereka? Oh nggak bisa ya? Ya nggak bisa dong. Kan dia memang nggak bisa ngomong ya kan. Oh saya maaf menolak dulu. Saya hormati dulu kerja penyidik. Saya hormati dulu lembaga penyidikan ini. Sampai nanti di persidangan. Saya akan membela diri di sana. Kecuali membahas tema yang berbeda misalnya. Iya, walaupun temanya yang berbeda dong tentunya. Di sana kan tentunya akhir dari sebuah persoalan. Ya, dalam rangka dia membela diri ya bahwa dia memang mengetahui dugaan-dugaan ijazah palsu itu bisa dibuktikan di pengadilan ranahnya. Mungkin maksud saya begini. Misalnya Roy Suryo nih diundang iNews misalnya. Pak Roy, kami ada program tentang fotografi misalnya. Anda kan katanya jago fotografi. Bisa mau ya datang besok untuk acara kami membahas tentang fotografi. Kalau itu boleh. Boleh. Karena kalau tidak dia terkait sebagai dengan perbuatan yang sama. Betul. Oh itu boleh. Ya boleh dong. Oke. Ya. Misalnya dia berbicara tentang bagaimana mode tahun ini. Ya kan? Tahun 2026. Ya kan laki-laki harus pakai apa. Ya kan boleh. Kalau itu boleh. Kalau dia memang desainer kan gitu kan. Kalau dia ahli dalam hal apa. Boleh dia membicarakan masalah itu. Tapi dalam kaitan dan konteks kasus nggak boleh. Sudah tidak boleh. Itu kan jelas tadi yang saya sebutkan. Di pasal 21 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas sekali kok.
ya, tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Perbuatan yang sama itu apa? Ya tadi, ya, mengulik berita-berita tentang ijazah palsu, ya, menuduh dan memfitnah, itu udah nggak boleh lagi, ya kan? Harus menahan diri gitu Harus ya. menahan diri, Iya, iya, ya kan? iya. Itu sebagai tersangka ya harusnya seperti Hormati itu, gitu kan? hukum, ya kan? Makanya dalam kaitan ini saya bingung, kok kayaknya dia berani sekali gitu ya. Ada siapa sebetulnya? Ini yang menjadi persoalan saya juga, ya. Karena tanpa ada orang kuat di belakangnya, ini juga susah. Saya nggak ya mau kan? kepancing dengan pertanyaan Pak Swadi tadi. Enggak, ini bukan memancing. Bukan memancing, ini kita melihat pada suatu keadaan Iya, aja iya, gitu iya, kan. iya. Karena kan saya lihat Roy Suryo itu sama aja dengan saya gitu kan. Nggak punya siapa-siapa. Iya, ya iya, kan? iya. Kalau kita melihat pada keadaan-keadaan yang memang sejatinya Nah, seperti itu gitu kan. Pak Swadi, kalau kemudian Roy Suryo, Risman atau Tiva mengatakan, loh, saya kan nggak ada pemberitahuan dari penyidik bahwa saya nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Jadi ketika nggak ada pemberitahuan, nggak ada larangan dari penyidik, saya nggak boleh terima undangan untuk jadi pembicara, narasumber untuk topik sekitar kasus, kan nggak ada larangan katanya. Betul. Berarti kan saya nggak salah. Ya. Itu gimana Pak? Kan punya kuasa hukum. Karena hukum, ya itu kan harusnya misalnya ya, dia bilang nggak tahu, nggak boleh. Ya kan, karena di dalam undang-undang yang namanya perundang-undangan itu harus ditaati kok. Jadi kalau dia memang nggak tahu, dia nanya dong. Ya, ini setelah saya ditetapkan tersangka apa nih hak-hak saya? Oh, dia harus bertanya dulu ke kuasa hukum sebelum menerima undangan yang paham hukum. Iya, tujuannya apa menggunakan kuasa hukum? Kan salah satunya adalah bagaimana meluruskan suatu keadaan-keadaan yang kalau dianggap itu memang dilakukan secara tidak benar oleh yang bersangkutan. Iya, Itu iya, tugas kuasa hukum kok. Kan tugas kuasa hukum bukan hanya mendampingi di Polda, ya kan? Mungkin takut digebrak-gebrak atau mungkin takut dilecehkan dan lain sebagainya, kan bukan hanya itu. Ya kan? Tapi tugasnya adalah semua berkaitan masalah hukum ya terhadap yang bersangkutan itu adalah hak dan kewajiban dari kuasa hukum untuk menjelaskan. Masa nggak tahu gitu loh. Faktanya Pak, yang sering kali dilihat oleh publik adalah justru antara kuasa hukum dan kliennya yang ini sudah menjadi tersangka. Misalnya kita sering lihat di satu panggung, misalnya ya, ada Kosinudin, kuasa hukumnya Roy Suryo, ada Roy Suryo, satu panggung itu loh. Jadi kalau misalnya boro-boro tanya ke orang kuasa hukum juga ikut sebagai itu gimana Pak? Iya, itu gimana Pak? Ya kalau saya lihatnya kan harusnya salah dong, nggak boleh dong seperti itu. Walaupun memang secara etika ini bisa dikatakan tidak melanggar etika. Tapi bagi Roy Suryo, Rismon dan Tiva ya itu kan bukan soal etika. Tapi ada suatu perbuatan yang harusnya nggak boleh tapi dilakukan. Ada unsur kesalahan PH-nya nggak di situ, Pak? Sebetulnya ada. Kalau saya lihat seperti hukumnya. ini ada kesalahan PH-nya. PH-nya juga kan harusnya nggak boleh. Memberikan, jangan Roy. Iya, nggak boleh mengizinkan kita gitu loh. Kita nggak boleh lagi untuk bicara untuk konteks ini. Jadi Anda jangan ikut. Ini gimana Roy Suryo nggak ikut, orang PH-nya juga pengen tampil. Ini yang menjadi persoalan kan. Iya. Dunianya sudah terbalik. Harusnya kalau kita menghormati hukum, kalau kita menghormati ajas-ajas hukum yang berlaku, ya kita juga menghormati penyidik dalam kaitan ini, itu kan harusnya menjadi simbol kekuatan bahwa kita harus menghormati karena ini negara hukum. Penyidik ya sebagaimana dituangkan dalam undang-undang kepolisian ya itu adalah juga sebagai aparat penegak hukum, ya itu harus dihormati dong. Katanya negara kita negara hukum. Penyidik itu adalah lembaga hukum juga. Ya, kok kalau ini nggak dihormati, kalau ini nggak diikuti, seperti apa? Berarti, makanya usul saya ini yang paling tepat, ya, ditahan. secepatnya lakukan penahanan. Ya. Yang pertama itu tadi ya. Yang kedua, kalau ini nggak ditahan, mau sampai kapan kasus ini berakhir? Mau sampai kapan? Sampai di pengadilan? Kan nggak ada batas waktu yang linier, ya, yang menentukan itu. Tapi kalau dilakukan penahanan, itu ada termin waktu yang harus diikuti oleh penyidik. Ya, misalnya 20 hari, terus perpanjangan lagi 40 hari, ya kan? Berarti 60 hari nih di kekuasaan penyidik untuk melakukan proses tadi, gitu ya. Ya kan? Nah, di sini kan kita lihat
Adapun permintaan-permintaan dari yang bersangkutan, para tersangka 3 orang ini tentunya, ya kan, apakah dia mengajukan saksi ahli, dia mengajukan ahli atau saksi, ada cat, ya, itu kan ada batas waktunya. Kalau enggak dipenuhi dari batas-batas waktu yang udah ditentukan, berarti kan ini semua gugur, semua nggak bisa dilakukan. Dan penghormatannya adalah kepada waktu-waktu yang ditentukan, ya. Artinya penghormatan bukan kita menghormati undang-undang tersebut dalam kaitan seperti ini. Itu limit waktu 20 hari, 40 hari. Itu adalah kerja tim penyidik untuk menuntaskan kasus ini. Apapun di situ, di meja itu, di wilayah itu harus ditentukan, harus selesai. Kalau nggak selesai, ya resikonya semuanya nggak bisa mendapatkan hak. Ya, misalnya hak mengajukan saksi, hak mengajukan ahli, udah nggak ada lagi gitu kan. Dalam konteks di wilayah penyidikan. Jangan salah juga, saksi yang meringankan itu kan bisa dilakukan di pengadilan. Iya dong, pada saat persidangan dilakukan, Roy juga tetap diberikan kekuasaan kok untuk melakukan mengajukan saksi yang meringankan. Baik. Karena itu hak gitu. Jadi memang pertama memang bisa di-capture itu Pak, banyak ya bisa di-capture oleh tim hukum Merah Putih bahwa unsur bahwa para tersangka ini mengulangi perbuatan yang sama itu banyak sekali bukti-buktinya, dan saya yakin publik juga mencatat itu, ya kan? Karena memang setiap hari ya nyaris mereka ini ada di semua pokoknya di salah satu stasiun TV itu pasti ada, ya kan? Iya. Termasuk juga di podcast. Nah, jadi tadi penjelasannya Pak Suhadi, yang mengundang nggak bisa disalahkan, ya kan? Karena kan mereka hanya menawarkan. Ya kan? Tapi yang bersangkutan dong. Tapi nggak bisa disalahkan, ya kan? Betul. Oke. Tetapi kalau misalnya yang harusnya bisa disalahkan itu atau dianggap lalai adalah kuasa hukum. Malah kuasa hukumnya juga ikut menikmati. Istilahnya banci panggung juga gitu. Kan saya dibilang menikmati kan? Iya, nah, itu persoalannya gitu. Pertanyaan berikutnya begini Pak Suhadi. Kenapa ketika unsur mengulangi perbuatan ini dilakukan kembali, ya melakukan perbuatan yang sama ini, penyidik kan bisa langsung nangkep Pak? Harusnya. Ya kan? Saya ingat contohnya begini, ketika kasus Gus Nur kalau nggak salah, ya kan? Setelah dia ditetapkan sebagai tersangka, dia kan juga nggak ditahan. Kan kasusnya sama, pencemaran nama baik juga. Nah tetapi kemudian tiba-tiba Gus Nur ditangkap malam-malam tuh ke rumahnya, ditahan langsung karena dianggap terus melakukan dakwah-dakwah yang tujuannya menghujat lah ya. Betul, menghujat lagi. Ya. Nah artinya kan ada jurisprudensinya, ya kan. Nah kenapa penyidik dalam kasus ini seolah-olah agak tidak menganggap apakah begini ceritanya? Teman-teman penyidik ini mungkin nggak nonton televisi barangkali, apa begitu? Nggak, ini asumsi kita ya. Ya kan kita kan berasumsi seolah-olah penyidik karena menginterogasi dengan banyak tersangka kan capek seharian ya kan, mana sempat Pak nonton TV, menginterogasi kan dia habis jam itu kan, apalagi kasusnya 1 atau 2 satu hari, sampai di rumah udah capek nggak sempat lagi nonton TV. Apa mungkin karena dianggap penyidik memang nggak tahu bahwa mereka ini melakukan perbuatan yang sama, mengulangi perbuatan yang sama, gimana Pak? Saya jawab ya. Emangnya penyidik itu cuma orang-orangnya itu? Terus masyarakat memang juga nggak melapor. Seperti saya nih sekarang ya. Di sini ya di podcast ini kan saya juga ada memberitakan nih. Ada perbuatan yang diulangi oleh yang bersangkutan. Ya. Ini kan info dong. Ya. Kalau seandainya memang info ini kurang kan tinggal dibuka dong. YouTube atau apa. Kan bisa dilihat. Benar nggak sih ada kegiatan-kegiatan Pak Roy, Rismon, Tipa yang melakukan perbuatan yang sama. Oh iya dong, sederhana. Jadi artinya, kecuali kita hidup tahun 1980. Iya. Mungkin susah itu cari linknya kan. TV-nya cuma TVRI Pak ya. Itu pun nggak semua rumah punya televisi kan. Betul. Begitu. Nontonnya barengan kan. Barengan. Satu RT satu televisi ya kan. Iya. Nah berarti begini, seolah-olah Pak Suhadi atau tim hukum Merah Putih ini berasumsi mungkin memang penyidik ini nggak sempat nonton televisi karena kerjanya yang padat. Dengan laporan Bapak ini diberitahu nih, Pak penyidik, ini loh mereka mengulangi kesalahan. Oh ternyata benar nih, oh ya udah kalau gitu benar nih, kena pasal nih. Kalau begitu kita tahan. Apa begitu maksudnya?
Ya harusnya seperti itu, Oh, harusnya oke. seperti itu. Tapi kan saya udah bilang, nggak mungkin lah, ya. Masa satu gedung Polda, ya, Ya kan nggak ada kita yang ini kan tahu. berprasangka baik, Iya, Pak, ya iya, iya. kan? Kan penyidik itu, ya, mungkin yang kotak-kotik di depan, ya. Mhm. Atasan penyidik kan nggak kotak-katik di depan. Namanya juga penyidik juga Iya kan iya tetepan. iya iya Di iya. dalam hukum acara kan tetap Penyidik. atasan penyidik. Iya, tetap Ya, penyidik iya, tetap profesinya ya penyidik. kan? Iya Porsinya iya. seperti itu kan. Iya, benar Masa benar. dia nggak nonton TV? Karena setahu Oh. saya di Polda itu setiap ruangan Ada itu TV. ada TV. Gitu loh, ya kan? Apalagi di HP kan ada, Pak. Di HP ada. Iya, Jadi iya, nggak iya. usah sulit-sulit juga gitu ngeliatin persoalan Jadi ini. asumsi saya keliru ya berarti. Jadi gini, makanya kemarin saya kaget juga. Ini lagi viral nih berita ini, ya kan, di Tribun. Karena hampir semua Tribun meliput tulisan saya. Oh. Tapi tiba-tiba muncul ada berita-berita lain yang nggak artis saya sebutkan di sini gitu kan. Saya juga jadi curiga, ini berita apakah dalam rangka menutup berita yang saya lagi tulis ini, yang lagi viral ini, untuk menutup supaya kelihatannya asumsi Roy Suryo ditahan ini nggak menjadi bagian daripada berita penting gitu loh. Cuma ini kan dugaan gitu kan. Jangan saya juga disalahin lagi gitu kan. Iya, cuma dugaan saya seperti itu, kok aneh gitu kan. Iya, memang. Karena jujur ya, kita pulang dari Solo, habis dari Solo saya buat tulisan ya kan. Terus kemudian tulisan itu nggak lama viral, saya juga terkejut tuh ya di Tribun itu. Karena hampir semua Tribun ya, Jogja, Makassar, Jakarta, kemudian itu semua meliput berita tulisan itu gitu ya. Jadi kan saya anggap viral dong, besar dong berita itu. Betul. Kok tiba-tiba ada berita yang kelihatannya hilang itu berita itu, gitu kan? Ya Ya, memang ini asumsi saya. Memang Jadi kayaknya ada orang ketakutan juga gitu kan? dalam teori propaganda kan memang selalu begitu, Pak. Ya. Isu ditimpa dengan Ditimpa isu. dengan isu. Isu ditimpa dengan Betul. isu dibelokkan dengan isu, itu udah biasa. Betul. Yang penting memang saya meyakini netizen tidak akan tertipu. Karena Setuju kan saya. mereka ini, saya juga kadang-kadang salut juga, Pak, sama teman-teman netizen ini ya, khususnya kaum termul ya kan, yang mereka tuh benar-benar jeli, seolah-olah mereka tuh pengamat yang paling teliti gitu loh ya kan. Jadi mereka tuh menyimak semuanya apa yang menjadi pemberitaan-pemberitaan khususnya seputar kasus ijazah palsu ini. Nah, satu pertanyaan lagi nih Pak Suhadi, sebelum kita pindah ke substansi yang lain. Jadi jalan ceritanya yang saya dengar begini Pak Suhadi. Konon ya, saya mendengar sebuah cerita. Sebenarnya pada saat setelah pemeriksaan pertama, setelah mereka ini ditetapkan sebagai tersangka, ya kan, surat penahanannya sudah dibuatkan, Pak. Dikeluarkan sebenarnya. Kalau nggak salah berkas merah ya, formulir merah ya kan. Merah jambu. Ini konon Pak, benar atau enggaknya saya nggak tahu, tapi saya dengar cerita ini. Nah, tiba-tiba penyidik ini ada yang nelpon nih, pejabat DPR, anggap begitu ya. Saya nggak tahu siapa yang menelpon. Mereka menelpon komandan penyidik. Kira-kira begitu. Bro, kira-kira begitu ya dialognya ya. Ini tafsir saya aja. Kenapa langsung ditahan? Mereka kan harusnya berhak mengajukan saksi meringankan dulu. Ya kan? Dan satu tambahan ahli. Ya dengarkan dulu lah, jangan ditahan dulu. Kira-kira begitu. Nah, saya nggak tahu apakah ada relasi sehingga anggaplah komandan penyidik ini, waduh pejabatnya apalagi mungkin Komisi 3 DPR ya kan, berarti kan partnernya kepolisian ya kan, apalagi partainya partai besar, kita nggak tahu partai siapa ya kan, akhirnya perintah lagi ke bawah, nggak jadi bro, akhirnya disobek-sobek tuh di depan para tersangka yang sudah mau ditahan ini. Nah, Pak Suhadi mendengar cerita ini juga nggak sih? Tidak. Cuma kalau saya melihat ada tekanan-tekanan pada saat itu ya, yang sifatnya mengkhawatirkan suatu keadaan yang tidak kondusif buat di Polda, ya itu ada. Karena saya ada di situ kan, ya. Itu jam 7 lewat saya Emang ada di situ. pengepungan Pak? Pengepungan Polda? Bukan pengepungan, ya banyak sekali orang di sana ya. Juga banyak tokoh-tokoh yang nggak perlu saya sebutkan. Ya. Itu bentuk tekanan itu Pak ya? Sepertinya bentuk tekanan. Dan kebetulan saya juga ditelepon sama El Sinta. Karena setelah itu saya diwawancarin sama El Sinta juga kan. Berkaitan dengan masalah kejadian itu. Nah kalau saya lihat seperti ini. Kita sepakat kok pada waktu itu. Ya, tindakan penyidik tidak melakukan penahanan dalam kondisi yang menurut saya juga tidak kondusif. Itu kita acungi jempol juga. Kita apresiasi.
gitu kan. Siapa Pak tokoh-tokoh yang Pak Suhadi maksudkan datang menunggu ya pemeriksaan 3 orang ini pada saat itu? Ada tokoh agama juga yang nggak saya Tokoh-tokoh sebutkan. yang mensupport atau mendukung Roy Suryo Mensupport, ini atau mensupport. yang Ya berarti tim mensupport. mereka lah ya? Iya tim mereka lah. Oh, Ya tapi kan? Pak Suhadi nggak bisa menyebut nama-namanya ya? 1-3 lah, 1-3. Mungkin bahasa Oh. 1-3 itu jelas kok. Gitu. Oh iya. Ya, 1-3, 1 dan 3 gitu. Iya, iya, Yang saya iya. lihat seperti itu. Oh, Karena oke. di belakang itu saya juga ketemu teman saya juga. Saya bilang, kok kamu ada di sini? Iya Pak, saya dukung Pak Roy Suryo. Kaget juga saya. Oh ya sudah. Jadi Dulu kehadiran satu kubu. tokoh-tokoh ya termasuk Ya. tokoh agama. Tokoh agama. Ini yang ya. dipertimbangkan Tokoh oleh penyidik, organisasi. ya kan? Itu yang dikhawatirkan oleh Atau penyidik. mungkin ada jaminan barangkali yang disampaikan oleh pengacaranya kah bahwa kami menjamin bahwa klien kami tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan kabur misalnya, atau Tidak akan mengulangi tidak perbuatan mengulangi yang sama. perbuatannya, atau itu barangkali yang membuat penyidik Ya. percaya untuk Begini. tidak menahan pada saat itu. Ya. Kalau berkaitan konsep penangguhan, Mhm. itu kan namanya penangguhan kan. Kalau sudah ada penahanan. Atau katakanlah belum ada penahanan. Mhm. Biasa nih kita seorang praktisi ya. Kalau nada-nadanya udah seperti itu, sebagai seorang pengacara, Mhm. saya akan menyiapkan atau sudah tersedia ya dokumen atau surat yang meminta untuk tidak dilakukan penahanan. Mhm. Salah satunya kan membuat surat pernyataan. Terus juga yang kedua, ada jaminan dari keluarga. Tidak akan melarikan diri dan lain sebagainya. Mhm. Nah kan kita juga nggak tahu nih surat pernyataan itu seperti apa. Mhm. Tapi biasanya surat pernyataan bahwa untuk tidak ditahan itu normatif kok bentuknya. Mhm. Dan itu kayaknya linear, hampir semua sama. Ya, satu ya, tidak akan melarikan diri, Mhm. tidak akan mempersulit pemeriksaan, Mhm. tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Mhm. Kan itu memang ada diatur dalam KUHP tadi. Jadi kalau orang mau minta ditangguhkan, salah satunya ada suatu komitmen bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi Artinya perbuatan yang ketiga sama. atau 4 syarat ini nggak boleh satupun ada yang dilanggar. Harusnya seperti Walaupun itu. hanya satu nggak boleh dilanggar ya Nggak Pak ya? boleh. Oh. Apalagi ini kan substantif kan, diatur dalam undang-undang, diatur dalam pasal kan, gitu loh. Harusnya kan ini menjadi suatu pintu masuk ya supaya orang menghormati hukum. Sebenarnya kan gini ya. Sebentar, saya mau jelasin lagi. Kita sepakat kok pada waktu itu, ya udah nggak ditahan nggak apa-apa dan lain sebagainya. Tapi manakala kita melihat di luar keadaan-keadaan yang sangat tidak kondusif, di mana pelaku atau katakanlah para tersangka terus menggaungkan berita tentang ijazah dugaan palsu ini, padahal domainnya seperti yang saya bilang tadi, ini harusnya sudah clear, bukan domain untuk menjadi perdebatan lagi, tetapi menjadi bagaimana menghormati negara ini negara hukum, penyidik itu adalah aparat penegak hukum, itu kan harusnya dihormati di sana. Oh ya saya kan mempunyai hak untuk berbicara, bukan di sini domainnya, tapi di pengadilan nanti. Ya boleh membela diri dan lain sebagainya. Itu kan harusnya seperti itu yang dilakukan. Tapi ini kan tidak. Itu yang kita dukung, kita dorong kepada penyidik untuk dilakukan penahanan. Itu. Ya, ya apa ya? Saya ingin sampaikan begini, Pak Suhadi. Sebagai orang yang, apalagi orang dewasa ya, kan ada kontrol, ada self control untuk kita mawas diri kan begitu. Ketika kita sudah dalam sebuah proses hukum, apalagi sudah sampai ke tahap penyidikan dan sudah punya status pula sebagai tersangka, setidaknya secara naluriah ya kan orang dewasa harusnya kan self controlnya makin tinggi tuh untuk mawas diri, untuk kemudian tidak agresif lagi ya melakukan penyerangan-penyerangan yang terindikasi mengulang perbuatan yang sama. Harusnya kan begitu ya Pak ya. Nah kenapa ketiga orang ini seolah-olah nggak peduli dengan itu ya Pak ya? Itu kenapa ya Pak ya? Ya itu tadi, saya menduga ada kekuatan besar di sini. Sehingga mereka sangat pede gitu loh. Saya nggak diapa-apain kok. Atau memang mereka punya bukti beneran ini yang akan dipertunjukkan, disampaikan pada saat persidangan nanti. Kalau memang bukti beneran, kalau saya sebagai seorang lawyernya mereka, saya akan mati-matian membela di sini. Karena kalau udah ranahnya kepada pengadilan, itu menurut saya ruangnya akan semakin mempersempit keadaan-keadaan seperti itu. Karena kenapa?
kalau penyidik ini kan istilahnya cuma ada Polri ya dalam hal ini ya, atau katakanlah cuma ada penyidik ya. Tapi kalau di sana kan ada pengadilan, ada kejaksaan, ada masyarakat. Ini kan persoalan dong. Ya, kalau nanti memang ya pembelaan-pembelaan yang sifatnya betul-betul mati-matian dia lakukan di sana, itu menurut saya agak berat gitu kan. Karena kenapa? Dokumen yang ada itu sudah mengarah kepada yang bersangkutan. Kenapa nggak dilakukan di dalam tingkat penyidikan ini? Kan sebetulnya sederhana loh untuk membuktikan tuduhannya dia. Buktikan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan sebenarnya seperti itu aja kan. Loh, cuman kan yang saya selalu bilang di media-media, terus kemudian juga saya udah juga bicara di podcast. Roy Suryo sendiri nggak pernah lihat ijazah kok. Tiba-tiba langsung dia gembar-gemborin ini palsu dan lain sebagainya. Ini kan persoalan yang menurut saya menjadi tidak terukur. Kemudian dia lari, oh saya sebagai peneliti dan sebagainya. Ini kan dalam rangka kamuflase. Di mana, kapan dia sebagai peneliti ya dalam konteks untuk meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Kalau memang konteksnya seperti itu kan ada ranah ruang-ruang yang memang harusnya memang dilakukan secara benar. Apa? Ya dia harus lihat dulu ijazahnya. Orang dia nggak pernah lihat kok. Makanya kan sekarang nih orang-orang yang ada di belakangnya juga tunjukin dong, tunjukin. Loh, lu selama ini kemana aja? Lu selama ini berarti kan dengan kata-kata tunjukin. Berarti kan memang dia belum pernah lihat. Terus kemudian narasi yang dia bangun selama ini, berarti kan tujuannya memang menyerang Pak Jokowi. Kalau kita melihat seperti itu, berarti orang-orang yang ikut-ikut tunjukin. Berarti kan bagian daripada persoalan besar ini. Kalau saya lihatnya seperti itu gitu kan. Karena gampang kok melihat persoalan ini. Kok bicara tentang ijazah? Saya dibilang ijazah itu lembaran kertas. Ya, nggak bisa hanya diukur dari kertas ini, ya kan? Karena riwayat dari sebuah pendidikan bukan dari sini saja maksud saya, tapi ada ruang kuliahnya, ada perkuliahannya, ada teman kuliahnya, ada nilainya. Kalau kita melihat kepada skala besarnya, lengkap ada semua. Skripsinya, ada wisudanya, selesai, ada dosennya. Kan harusnya dilihat ke Lengkap sana. semua ya Pak ya? Nggak bisa dilihat hanya potongan kertas. Oke. Lah kemarin yang saya kaget lagi, ya kan? Ini maaf saya nggak perlu sebutkan. Kalau bicara tentang nama, ya kemarin saya juga terkejut. Ada seorang nama tersangka nih, itu juga beda antara KTP dengan ijazah yang dikeluarkan. Terus kita katakan itu juga palsu. Kan nggak bisa seperti Saya tahu itu. yang Pak Sandi maksudkan, saya nggak tahu. perlu menyebutkan Iya, itulah. iya. Nanti kan biar netizen netizen aja lah atau penonton semua aja yang lihat persoalan siapa. ini. Betul, ya kan? Harusnya itu juga bisa dipersoalkan, harusnya ya kan? bisa dipersoalkan kalau kita melihat pada kata perbedaan. Ya kan, kacamatanya kah, stempelnya kah. Pak Jimli Asidik juga bilang begitu kok Pak, ya kan? Ini yang saya saya kan kadang- sekarang namanya pakai Q, di ijazah saya nggak pakai Q, kan seolah-olah begitu. Betul. Ya kan itu biasa kan? Biasa. Terus apakah itu yang menjadi ukuran Apakah itu ukuran palsu kan gitu? Iya, tadi saya dibilang bukan. Kertas ini menjadi hanya bukti ya keotentikan daripada ijazah tadi. Ya, untuk mengukur itu semua nggak bisa dilihat dari lembaran kertas ini tadi saya katakan. Tapi juga masalah perkuliahan, teman kuliah, dosen dan lain sebagainya, itu harus menjadi kumulasi kebenaran yang hakiki tadi gitu loh. Sama kayak saya Pak Swadi sebagai sebuah contoh ya. Setahu saya nama saya di ijazah S1 saya itu mungkin merujuk kepada akte kelahiran barangkali Pak. Iya. Karena di akte kelahiran nama saya cuma satu kata Pak, Budius doang. Iya kan? Iya. Sementara kan di KTP saya Budius Ma'ruf. Iya. Kan itu KTP ya kan? Beda tuh kan? Berarti kalau ada yang mempersoalkan ijazah saya berarti layak juga saya tertuduh sebagai punya ijazah palsu. Karena antara nama saya di ijazah dengan KTP saya berbeda. Ngeri kali Pak ya? Ngeri dong kalau lihat begitu kan. Ya, terus mau dibawa kemana negara ini gitu kan. Terus apa gunanya lembaga yang mengeluarkan itu? Kalau hanya kita melihat pada lembaran kertas ini kan juga jadi absurd dong semuanya gitu kan. Makanya saya dibilang tolak ukurnya jangan melihat lembaran kertas ini, tapi juga pada domain kerja
perkuliahan, ya kan, kampus, terus juga kelulusan dan lain sebagainya. Itu kan menjadi suatu kumulasi persoalan yang membenarkan bahwa ijazah ini adalah benar. Oke. Gitu. Berarti tujuan tim hukum Merah Putih mengirim surat lagi ke Kapolda, pertama memang ingin supaya ada penegakan aturan Pak ya, karena itu ada di KUHP Pak ya. Betul. Ya kan? Ya. Tidak Itu real, tidak, bukannya mengada-ada hanya saya. permintaan Betul. kalau tim hukum, tapi memang ada di KUHP aturan Ya. seperti itu, dan ini sudah terbukti. Tim hukum Merah Putih sudah melengkapinya dengan bukti-bukti, capture mana saja 3 orang tersangka ini di klaster 2 ini ya mengulangi perbuatan yang sama, sudah lengkap. Ya kan? Nah, berarti tujuan yang berikutnya adalah menghindari kegaduhan di ruang publik. Betul. Oh, oke. Yakin Pak Suhadi surat ini kemudian akan direspon oleh pihak kepolisian? Saya berharap ini harusnya direspon, karena kan juga kita lihat Polri kan sekarang lagi berbenah, ya, di mana reformasi Polri ini kan kebetulan lagi digalakkan. Kan kalau saya melihat ada pelanggaran seperti ini kan nggak boleh dong. Ada di wilayah-wilayah yang menurut saya nggak etis dilakukan, ya. Nah tentunya juga tadi selain menahan itu merupakan suatu hal yang memang diatur dalam undang-undang, juga kita melihat ini mau sampai kapan kalau tidak dilakukan penahanan. Saya dibilang tadi, kan rumusannya jadi nggak jelas. Makanya ada yang mengatakan bahwa ini sampai 2035 ini nggak akan selesai perkara ini gitu kan. Berarti 2 kali pemilu nih menurut saya. Saya Ya kalau kan? mendengar jawaban-jawaban ini sebenarnya juga membuat ada rasa pesimis Pak sebenarnya. Jadi pada saat awal tahun baru kita kumpul sama teman-teman aktivis, ya kan, kita tanya lah masing-masing pendapat mereka, menurut lo ini selesainya kapan? Wah ini nggak akan selesai sampai 2029, ini kasusnya nggak akan selesai. Rata-rata jawabannya seperti itu. Loh berarti kalian sebenarnya meragukan kepolisian? Ya memang katanya. Ini kan kelawar Pak. Kalau memang ada keraguan seperti ini, artinya memang komitmen penegakan hukum memang menjadi salah satu PR utama kepolisian kita Pak ya di tahun 2026 ini. Pak Sudi sepakat itu ya? Sepakat. Jadi gini, saya juga nggak bisa juga dalam konteks ini menyalahi penyidik ya. Karena kan penyidik itu punya atasan. Atasan punya atasannya lagi. Atasan punya pimpinan lagi. Waduh, ngeri kali Pak. Ya, itu kan repotnya kan di situ kan. Ya. Kalau di sini ditelepon seperti yang dikatakan tadi, ini baru di bawah. Kalau mungkin di pucuknya dia yang ditelepon, kan tetap akan menghasilkan suasana yang tetap aja nggak akan menyelesaikan persoalan ini. Makanya saya bilang ya, dalam kaitan ini harus ada keberanian, harus ada sikap tegas. Artinya Pak Sodi ingin menyampaikan ini urusan politik hukum ya kan? Iya. Ini nggak boleh dong. Kalau politik hukum yang kita kedepankan Pak, artinya gini, kepastian hukum itu di tapak kaki jadinya. Kalau politik hukum menjadi panglima, kan begitu Pak. Betul. Dan ini adalah sebuah catatan awal tahun yang sangat kelam bagi penegakan hukum di Republik ini. Tapi saya yakin tidak. Di tangan Pak Prabowo saya yakin tidak. Ini lambat atau cepat ini akan diproses. Harus selesai Pak ya. Kita harus berharap seperti itu. Ya, karena kenapa? Itu kan yang namanya negara kita ini negara hukum. Itu kan harus menjadi panglima dong. Bukan menjadi bagian ekor dari semua persoalan ini. Sebenarnya Pak, ini menjadi lama, menjadi heboh setiap hari karena memang yang menjadi bintang-bintangnya ya 3 orang itu selalu diundang di televisi. Bayangan dan saya kelihatannya itu juga proyek cari cuan juga gitu ya. Bayangan saya yang begini Pak, gitu kalau memang surat Pak Suhadi ini kemudian menyadarkan penyidik, ya kan, oh iya ya kita keliru nih, ya udah. Jadi bayangan saya kalau ini dikabulkan, seketika ruang publik jadi hening Pak. Karena nggak ada diskursus lagi. Orang kemudian beralih membicarakan problem-problem di Republik ini yang lain yang masih banyak perlu dibahas. Kan begitu ya betul. Pak Suhadi. Ini saya pikir juga sebuah nilai yang sangat menarik. Saya pikir memang kita harus mendorong kalau begitu Pak Suhadi. Apa closing statement Pak dari rencana pengajuan surat ini? Ya, mungkin closing statement saya berharap penyidik dalam hal ini Polda Metro gak usah segan-segan. Kalau memang ada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan masalah ini, itu harus dilakukan dengan secara tegas,
arif dan bijaksana. Karena kenapa? Ya, untuk tujuan demi kepastian hukum itu harus ada proses-proses yang harus dilakukan sesuatu yang benar dan terukur, ya. Dan kalau kita melihat kepada kata terukur, apapun resikonya harus diambil. Penyidik harus menegakkan keadaan-keadaan seperti ini. Bagaimana proses hukum ini berjalan dengan baik. Itu yang diharapkan oleh banyak masyarakat. Itu. Baik. Terima kasih Pak Suhadi, Ya. Ketua atau Koordinator Tim Hukum Merah Putih. Ya, Kita tunggu terima Pak, kasih. mudah-mudahan memang ini segera dipelajari dan kemudian ditindaklanjuti oleh teman-teman penyidik. Amin. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita sudah mendengar ini sebenarnya permintaan yang bayangan saya kalau ini dikabulkan oleh Polda Metro, suratnya Tim Hukum Merah Putih, bayangan saya ruang publik kita menjadi lebih teduh. Karena selama ini diskursus, polemik, ya kan, hantam-hantaman di program-program televisi yang sangat tidak mendidik akan hilang dengan sendirinya. Persoalannya adalah apakah surat ini akan dikabulkan atau akan dieksekusi oleh pihak penyidik Polda Metro. Kita tunggu. Dan saya yakin Polri pasti menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.